Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima terima kasih teman-teman udah pada hadir di acara kali ini. Sebentar, saya cek dulu Mas Yogi sudah ada belum ya? Oh, sudah ada. Yo, Selamat datang Mas Yogi, buat Mas Yogi selamat datang. Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah. Sekarang lagi di Jogja Mas? Ya, saya balik. Udah pulang? Iya. Oh ya udah tuh. Iya, makasih ya Mas buat waktunya bisa menyempatkan buat jadi tutor di mata kuliah variabel kompleks ini. Siap. Makasih juga buat kesempatannya. Ya, siap. Teman-teman yang lain gimana nih? Udah pada siap atau mau ngobrol-ngobrol dulu? Siap, Mas. Siap, Dok. Keren. Ya udah tuh, kita lanjutin aja ke acara berikutnya. Langsung ke pembahasan variabel kompleks. Buat Mas Yogi, silahkan dipersilahkan. Oke, makasih buat kesempatannya, Tido. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik ya. Oke. Nah, sebelumnya nih, gimana kesiapan teman-teman terkait terutama ini ya, apa buat UTS variabel kompleks gitu? Udah siap belum? Belum, Mas. Belum. Ah, oke. Sebelumnya ini materinya sampai mana nih kalau misalnya di kuliah? Kan ngirim ini kan ya, ngirim apa namanya? PPT kan. Itu sampai apa namanya? Materi keberapa? Kalau boleh tahu. Kalau pas waktu aku itu kalau nggak salah sampai limit gitu. Nah, kira-kira sama nggak sih sama kalian gitu sekarang? Iya betul Mas, sampai limit kemarin tuh. Sampai limit ya? Oke. Ya, siap. Nah, sebelumnya kita coba trivia dikit dulu sebelum mulai. Nah, teman-teman pasti udah ini ya, udah pernah apa namanya kalkulus kan gitu. Nah, kalau misalnya di kalkulus sendiri itu himpunan himpunan bilangan yang di Halo Mas, gimana? mana? Kalian yang mau jawab nih? Oh maaf tadi kayaknya nge-lag. Oh, ngelag. Punya aku yang ngelag. Halo? Punya aku jelas gak suaranya? Sekarang sudah jelas Mas. Udah jelas. Berarti tadi gak kedengeran deh. Oke. Gimana? Ada yang mau jawab gak? Sebenarnya tuh apa sih yang dibahas di kalkulus itu? Himpunan bilangan apa sih yang dibahas di kalkulus itu? Atau dari Rido? Rido mau jawab gak? Gimana Kak? Himpunan bilangan apa sih yang dibahas di kalkulus? Bilangan real. Bilangan real ya. Oke. Nah, oke benar ya jawabannya bilangan real gitu. Nah, terus apa sih kaitannya sama fungsi variabel kompleks kan gitu? Nah, sebenarnya tuh apa sih yang dibahas di fungsi variabel kompleks? Kalau di Jadi variabel fungsi gimana Rido? Silakan. kalau di variabel kompleks kan pakainya ini apa bilangan imajiner tuh. Benar. Nah, kayak gitu ya. Jadi fungsi variabel kompleks itu mau ngebawa gimana sih kalau seandainya itu kalkulus ini itu kita bawa ke bentuk himpunan bilangan kompleks kayak gitu. Nah, makanya isinya itu ada II-nya gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke lah, langsung kita mulai aja kali ya. Ini coba aku share screen dulu. Ini kita bahas ini aja ya, UTS tahun lalu, pas waktu angkatan aku gitu. BTW soalnya udah di share belum ya? Soal UTS-nya. Ini. Udah ada belum ya?
Sudah, Kak. Oh, sudah ya? Oke, oke. Nah, oke, jadi kita bakal bahas ini. Nah, kita langsung aja ke nomor 1. Nomor 1 itu di sini tentukan Z sama dengan, ya bisa dilihat di sini ya, 2 pangkat A, sekian, 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 dibagi sekian, sekian, sekian. Dengan A adalah digit terakhir NIM Anda. Nah, di sini kan digit NIM terakhir aku tuh 11. Bentar. Yang benar ya sih? Oh ya, benar, benar, benar. Ya, digit terakhir aku kan NIM-nya kan 1 ya. Oke. Jadi enak banget gitu. Nah, di sini makanya A-nya di sini 1 ya punyaku. Gitu. Nah, oke. Nah, di nomor 1 ini yang terlintas di pikiran kalian tuh kira-kira konsep apa sih yang bakal dipakai di sini? Rumus apa yang bakal dipakai? Ini kan ada bilangan imaginer nih. Terus di sini tuh ada pangkatnya. Nah, kira-kira apa sih yang mau dipakai di sini? Buat menyederhanakan si pecahan ini gitu. Iya benar-benar. Oke, bentar mau oke, makasih ya. Ya, di My Free. Nah, jadi di My Free itu apa ya? Saya tuh kita bisa gampang lah buat ngetik-atik himpunan bilangan kompleks yang mana dia itu ada pangkatnya kayak gitu. Nah, di sini kita coba pecah satu-satu. Pertama di sini kita coba pecah yang 1 min I akar 3, terus 1 plus I akar 3, terus min akar 3 plus I kayak gitu. Nah, di sini kan rumus di My Free itu apa sih? Rumus di My Free itu kan Z pangkat N. Kalau kalau gini kedengeran nggak sih suaraku? Z pangkat N sama dengan R pangkat N is N theta. Ini ya. Nah, di mana si R-nya itu, bentar, misalkan di sini aku punya Z-nya itu sama dengan X plus Y gitu ya. Nah, R-nya itu kan berarti X pangkat 2, ada akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2 gitu kan. Nah, terus untuk tetanya sama dengan arkes tangen apa sih namanya? Y per X ya, oke, Y per X. Y per X ini. Oh ya, sebelumnya ini ya apa? Ini kan hasil jawaban aku ya. Jadi maksudnya tuh di sini disclaimer dulu, di sini nggak jamin jawaban aku 100% benar. Jadi di sini kita diskusi aja ya. Jadi kalau saya seandainya ternyata ada teman-teman yang ngelihat jawaban saya tuh, wah ini kayaknya salah nih. Nah, jadi jangan apa ya namanya? Jangan takut lah buat bilang kalau sini salah atau gimana gitu. Karena di sini juga aku kan ya sama-sama belajar lah kita kayak gitu. Jadi bentuknya ini diskusi aja kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kita pakai rumus ini di mana R-nya itu akar X kuadrat plus Y kuadrat, tetanya itu argus tangen Y per X gitu. Nah, di sini, sorry ya, di sini aku nulisnya suka gabung-gabung biar menghemat ruang di kertas gitu ya. Nah, ini tuh R-nya, ini R-nya. Nah, terus di sini, ini tetanya, kayak gitu ya. Nah, jadi kan di sini akar 1 kuadrat plus min akar 3 pangkat 2 ini kan diambil dari sini. Ini X-nya, ini Y-nya kayak gitu. Nah, di sini kan hasilnya itu berarti 2 ya, 2. 2, terus di sini akar tangan min akar 3 per 1. Nah, ini kan di sini Y-nya itu kan berarti negatif ya. Y-nya negatif itu kan berarti ada uh, di bawah. Di bawah, terus X-nya itu positif. Positif berarti di uh, kanan. Berarti kalau kayak gitu kan ada di kuadran 4 kan? Iya nggak? Bentar gak sih? Bentar, coba kita gambar dulu. Kan gini, ini X, ini Y, ini plus, minus, minus. Kita lihat lagi tadi. Di sini Y-nya itu minus, akar minus, X-nya itu plus. Minus, plus. Nah, berarti di sini kan. Di sini. Nah, di sini berarti kita boleh nulis di sini pakai minus pi per 3 atau juga boleh nggak pakai minus. Kalau nggak pakai minus berarti berapa tuh? Kalau nggak pakai minus berapa? Aku kadang suka keder kalau misalnya masalah kayak gini ya. Ntar, aku coba kalkulator. Berapa? Atau ada yang udah tahu jawabannya? Pi per 3.
330 bukan sih? Kalau nggak salah 330 derajat. Kalau salah nanti tolong ralat ya. Di sini aku pakai minus biar nggak terlalu ribet nulisnya gitu. Nah, di sini tuh akar tangan min akar 3/1 itu min pi per 3, di mana berarti min pi per 3 itu minus 60 derajat kayak gitu. Nah, di sini berarti di sini 2, cis di sini dalam kurung, berarti di sini kita tinggal ini aja. Pak, apa namanya? Setiap angka di sini itu kita pangkatin gitu. Berarti di sini 2 pangkat 9, terus cisnya juga di sini sebenarnya ini tulisnya pangkat ya, cis pangkat, cuman kan di sini ada sifat yang tulisnya itu kayak gini kalau nggak salah. Bentar. Kalau ada cis pangkat, okay, theta itu sama aja kayak cis n theta ini. Nah, dari mana ini? Ini tuh dari sini. Kan cis n theta itu berarti sama aja kayak cis theta dikaliin cis theta sebanyak n kali gitu kan. Nah, banyak n kali. Nah, karena sebanyak n kali kan kalau misalnya kita kan sebelumnya tahu nih. Nah, sebenarnya kan kita tahu nih kalau misalnya kayak gini kan berarti sama aja kayak cis 2 theta kan. Kalau kayak gini. Nah, gimana kalau seandainya tetanya itu ada sebanyak n? Nah, berarti kalau misalnya ada sebanyak n, berarti di sini cis n theta kayak gitu. Nah, gitu ya kurang lebih. Nah, lanjut. Nah, di sini berarti kita tinggal sederhanain aja. Berarti di sini kita dapat 2 pangkat 9, cis 9 dikali minus pi per 3. 9 kali minus pi per 3 berarti min 3pi. Min 3pi itu sama aja kayak pi. Itu teman-teman pakai aturan ini, apa sih namanya? Yang bentar-bentar. 3pi. Ini. Teman-teman pernah dapat ini nggak kalau misalnya pernah dapat ini nggak, cis? Misalkan ini theta. Kalau misal kita putar, kan kalau misalnya full dari sini sampai balik lagi ke sini kan sama aja kayak 360 derajat kan. 360 derajat itu kan 2pi kan. 2pi di Betul. pi. Ya ya, 2pi mana pi? Oke, ini anggaplah pi lagi. Pi dikali K gitu. Kali K. Nah, ini sama aja kayak cis theta lagi gitu. Nah, gini. Nah, ini juga sama yang tadi. Tadi kan cis min berapa tadi? Cis min 3pi ya, min 3pi. Ini yang min 3pi ini aku ubah ke ini aja, ke apa? Ke derajat biar nggak pusing. Karena aku pusing lihatnya. Nah, ini kita ubah ke ini aja, minus 540 derajat. Derajat itu di mana ya? Oke, ini minus 540 derajat lah pokoknya ya. Ini. Nah, kalau misal kita putar sebanyak 2 putaran ya, berarti 2 dikali 2pi gitu. Di mana pi itu kan berarti sorry, langsung aja 360 derajat. Maksudnya 360. Kan satu putaran 360 derajat kan gitu. Nah, ini sama aja kayak 180 derajat. Cis Iya, saya. 180 derajat. Nah, cis 180 derajat itu kan sama aja kayak cis pi kayak gitu. Nah, gini. Nah, makanya di sini kenapa kita jadiin cis pi karena biar lebih sederhana lah gitu. Nah, ini untuk yang bagian sini pembilangnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang penyebutnya nih. Ada 1 plus i akar 3 sama min akar 3 plus i. Yang mana masing-masing itu dipangkatin kan gitu. Ini pakai cara yang tadi sama. Ini R-nya, ini tetanya, nanti sama kayak ini konsepnya. Hitung. Bukan nanti dapat itu di sini 2 pangkat 5 cis 5 pi per 3, di sini dapat 2 pangkat 6 cis min pi kayak gitu. Nah, kalau saya ini udah dapat semua bentuknya, nah kita tinggal lanjutin ke soalnya kayak gitu. Nah, di sini soalnya kita ubah ke bentuk ini, cis gitu. Nah, ini kita tinggal pakai konsep operasi yang ada di cis gitu. Kalau misalnya di cis itu kan kalau misalnya
cheese dibagi itu kan berarti sudutnya bisa dikurangkan. Terus kalau saya cheese-nya itu dikali berarti sudutnya bisa dijumlah kayak gitu. Nah ini juga sama kayak gini. Nah di sini pertama itu kita coba sederhanain yang ini nih, yang koefisien angka-angka ini. 2 kali 2/9 dibagi 2/5 dibagi 2/6 itu sama aja kayak 1/2 kayak gitu. Ini aman ya yang di sini ya setengahnya. Siap, aman. Aman, oke. Nah terus di sini lanjut ke cheese-nya nih. Cheese-nya kita sederhanain. Jadi di sini kan cheese P dibagi cheese 5 pi/3. Berarti cheese dalam kurung P dikurang 5 pi/3. Terus ini ada lagi dibagi sama min P. Nah, berarti dikurang lagi sama minus P. Nah, kalau kita hitung-hitung, itu nanti hasilnya itu Pi/3 kayak gitu. Nah, makanya di sini kita dapat setengah cheese Pi/3. Nah, kalau saya sudah dapat bentuk sederhana ini, nah kita tinggal rubah lagi nih si cheese-nya ini ke bentuk angkanya gitu. Nah, berarti di sini setengah dalam kurung cos Pi/3 ditambah I sin Pi/3. Pi/3 itu kan 60 derajat ya. Berarti cos 60 derajat itu setengah, sin 60 derajat itu akar 3. Setengah plus I setengah akar 3. Nah, kita kaliin setengah di sini, dapatlah Z-nya itu 1/4 ditambah I 1/4 akar 3 kayak gitu. Oke, gimana? Nomor 1 aman nggak? Kalau kecepatan tolong bilang ya. Oke, aku rasa aman ya. Ntar kalau misalnya ada yang bingung, ntar langsung ini aja, langsung open mic atau chat gitu. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, tentukan semua Z yang memenuhi Z pangkat 3 plus I min 1. Oke, nah di sini kita coba ini dulu. Buat si Z-nya itu sendiri berarti di sini. Nah, berarti kita tinggal ini. 1 min I ini kita pindahin ke ruas kanan, dapat Z pangkat 3 sama dengan I min 1. Nah, ini kan berarti di sini ada pangkat 3, berarti kita akarin 3 kedua ruas, dapatlah Z sama dengan I min 1 pangkat 1/3. Nah, di sini ada bilangan kompleks, di sini ada pangkat. Nah, lagi-lagi kita pakai De Moivre lagi gitu. Nah, sama kayak tadi konsepnya. Di sini berarti kita hitung R-nya berapa. Di sini nih berarti R itu kan tadi akar X kuadrat plus Y kuadrat, X-nya itu berarti di sini minus 1. Yang ketuker ya, ini aku nulisnya agak kurang enak ya, I-nya ada sebelah kiri. Harusnya I-nya sebelah kanan aja biar enak dilihat gitu. Oke, nah di sini tuh X-nya min 1, X itu yang nggak ada I-nya, terus Y-nya itu berarti di sini yang ada I-nya itu 1, berarti 1. Nanti akar min 1/2 plus 1/2 itu berarti akar 2. Nah ini R-nya akar 2, terus habis itu kita dapetin tetanya. Tetanya berarti atas tangan dalam kurung Y per X. Y-nya itu tadi, Y-nya berapa tadi ya? Y-nya 1, X-nya itu min 1 kayak gitu. Nanti dapat di sini minus Pi/4 kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bebas sebenarnya mau pakai minus atau enggak gitu. Di sini aku berhubung biar enak aja, angkanya kan apa ya? Pi/4 itu kan dia masih dalam apa ya namanya? Itu masih ada di rentang 0 sampai 90 derajat kan. Itu maksudnya biar enak dihitung. Sudut istimewa. Ya, benar-benar sudut istimewa kayak gitu. Nah, makanya di sini aku pakainya kayak gini, ada minusnya. Gitu. Tapi enaknya teman-teman aja sebenarnya kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya online kan ya UTS-nya ya. Online kan online, nah bisa lah Online, fotomet Kak. gitu. Bisa lah fotomet begitu untuk programmetrinya gitu. Oke. Nah, ini kita dapat. Nah, di sini berarti kita tinggal pangkatin angka-angka dalam kurung ini. Berarti akar 2 pangkat 1/3 sama cheese ini. Sebenarnya ini harusnya pangkat 3 dulu sih. Pangkat 1/3 dulu. Cuma di sini aku langsungin lagi kayak tadi. Ingat lagi sama sifat yang ini. Yang ini nih. Nah, di sini kan karena berhubung cheese-nya itu pangkat 1/3, berarti di sini N-nya itu 1/3 kayak gitu. 1/3 dikali Pi/4 ditambah, nah ini 2 kV-nya itu apa ya? Buat nentuin kemungkinan akar yang lain kayak gitu. Makanya di sini kita tambahin plus 2 kV. Ini teman-teman bisa lihat di rumusnya sih kalau nggak salah ada di PPT-nya. Bener gak sih? Ada kan? Pokoknya di sini lah. Kayaknya tuh materi ketiga deh. Materi ketiga atau kedua gitu. Kayak gitu. Nah, ini sama kayak tadi, kita sederhanain dulu. Di sini berarti akar 2 pangkat 1/3 itu akar 6 dari 2. Terus cheese yang ini dalam kurungnya sudutnya kita sederhanain jadi Pi/12 plus 2/3 kV. Nah, kalau saya udah bentuk sederhana ini, nah kita tinggal tentuin kemungkinan akarnya dengan cara kita substitusiin K-nya gitu. Kita hitung K-nya 0, 1, 2, seterusnya. Kalau misalnya ternyata misalkan K ketiga ini bentuknya balik lagi, nah itu kita stop aja kayak gitu. Atau patokannya kayak gini, kalau seingat aku tuh jumlah akar itu sama kayak
jumlah akar pangkatnya. Misalkan kalau misalnya di sini pangkat 3, berarti akarnya itu ada 3. Seingat aku itu. Kayak gitu. Nah, makanya di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3 kan. Ada 3 kemungkinan kayak gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini kita coba yang ini nih, yang K sama dengan 0. Nah, kita berarti tinggal ganti K-nya 0, berarti jadinya di sini ZI-nya itu, Z1-nya itu akar 6 dari 2 cis pi per 12. Ini kita tinggal sederhanain kayak tadi. Cis pi per 12 itu seperempat akar 6. Di mana ini? Benar gak sih? Oh, ini pakai ini ya. Oke, ini bukan sudut istimewa ya. Oke, ini bukan sudut istimewa ternyata. Ini harusnya tuh ada ini siapa namanya? Ada rumusnya lagi buat tentuin pi per 12 itu berapa ya? 15 derajat ya. Setengahnya dari 30 derajat. Itu harusnya ada rumusnya lagi sih. Bentar. Rumus. Ini kok jadi ketahuan nih, kok pakai photometer. Karena gak ada rumusnya lagi di sini. Langsung aja jawabannya. Bentar. Rumus setengah sudut. Nah, ini. Nah, teman-teman pakai rumus ini. Setengah sudutnya gitu. Gampang lah, online mah nanti tinggal di Photomat juga jadi kok jawabannya. Gitu. Kayak gitu ya. Oke, di sini kita anggap aja kita udah tahu jawabannya. Di sini cos pi per 12 itu seperempat akar 6 plus setengah akar 2. Caranya pakai ini, rumus ini sebenarnya. Nah, di sini aku skip caranya gitu. Atau di sini sin pi per 12 itu seperempat akar 6 min 1/4 akar 2 kayak gitu. Nah, tinggal kita sederhanain. Di sini berarti nanti jadinya itu seperempat plus seperempat i akar 6 dari 4 per 432 tambah seperempat min seperempat i dikali akar 3 dari 4 kayak gitu. Nah, untuk yang K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 juga sama caranya kayak gitu. Kita tinggal ganti K-nya, terus abis itu kita sederhanain dan dapatlah jawabannya kayak gitu kurang lebih. Gitu. Gimana, nomor 2 aman nggak? Oke, semoga aman ya. Ntar kalau misalnya ada masalah, langsung di ini aja. Gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 3 aja kalau gitu. Nah, di sini nomor 3, diketahui FZ-nya itu sama dengan Z plus Z konjugat ditambah IZ Z konjugat, dan D-nya itu sama dengan Z, di mana tolong Z-nya itu kurang dari atau sama dengan 2. Terus di sini pertanyaan itu, nyatakan kebentuk FZ, U dalam kurung X, Y, tambah IV X, Y. Terus yang kedua itu gambarkanlah FD-nya, kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini berarti yang diminta di soal itu kita harus merubah bentuk yang isinya Z semua ini ke dalam bentuk XY, ke bentuk XY ini, ke bentuk XY. Nah gitu. Nah, berarti di sini kita caranya ya kita misalin aja. Kita misalin kalau Z-nya itu X plus Y gitu. Sebenarnya tanpa ini juga gak masalah sih. Cuman ya biar lengkap aja gitu kan. Di sini kita misalkan Z sama dengan X plus Y gitu. Di mana X-nya itu anggota real. Nah, maka berarti di sini tinggal kita ganti-ganti gitu. Berarti di sini Z-nya itu X plus IY, terus Z konjugatnya itu X min IY, kayak gitu. IZ, Z konjugat juga sama. Nah, habis itu kita tinggal sederhanain gitu. Ini berarti X ditambah X itu 2X, terus ini IY, di sini ada min IY, berarti hilang. Terus di sini X plus IY dikali X min IY, itu kan berarti X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, dapatlah ini jawaban nomor A gitu. Jawaban yang A. Oke, simple ya ini. Nah, mungkin yang agak tricky itu yang B ini. Gambarkan FD-nya ya. Gambarkan FD-nya, oke. Nah, ini kan berarti kita itu suruh menggambar, apa namanya? Gambar grafik fungsinya kayak gimana bentuknya kayak gitu. Nah, di sini aku jujur kurang tahu ya benar atau enggak gitu jawaban aku. Jadi kalau teman-teman ada beda pendapat langsung bilang aja ya. Karena di sini nggak jamin 100% benar jawaban aku gitu. Oke. Lanjut di sini. Pertama ingat nih di sini tuh ada batasan. Kalau D itu
Z, di mana Z-nya itu normnya itu kurang dari atau sama dengan 2 kayak gitu. Ya mana berarti dengan kata lain, berarti Z-nya itu, bentar-bentar. Nah, di sini. Berarti kalau kayak gitu, kan rumus norm itu kan akar X kuadrat plus Y kuadrat ya, kayak gitu. Nah, berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 2 kayak gitu. Atau bisa juga kita tulis jadi X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 4 kayak gitu. Nah, terus di sini berarti ini, tadi kan kita dapat fungsinya itu ini, 2X plus I dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini berarti re itu kan berarti realnya ya, yang gak ada I-nya, itu 2X yang ini. Terus im-nya itu imajinernya, koefisien imajinernya yang ini berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini kita coba lihat dulu nih, rentang nilai si re-nya itu berapa sih gitu. Nah, kita perhatiin. Nah, di sini karena akar X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari sama dengan 4, kurang dari atau sama dengan 2. Berarti harusnya X-nya itu berarti antara minus 2 sampai 2. Ya enggak? Bingung nggak yang ini? Kenapa bisa kayak gini? Aman ya? Kalau enggak, ini apa namanya? Ini, bentar grafik persamaan lingkaran. Kan sebenarnya kan ini tuh persamaan lingkaran sebenarnya. Ini. Kita copy. Nah, ini. Kan R-nya itu kan di sini tadi berapa? R-nya itu 2. Nah, di sini perhatiin di sini. X-nya, ya elah ini gak ada, ini yang ada titiknya. Bentar, kita cari yang ada titiknya. Wah, gak ada semua, gak apa-apa deh. Nah, sebenarnya tuh di sini tuh, di sini, gimana harusnya? Di sini tuh harusnya pasti titiknya 2, di sini minus 2, di sini 2, di sini 2. Nah, dia pasti gak bakal ngelewatin apa namanya jarak R-nya gitu. Kayak gitu. Nah, makanya di sini kita bisa tulis kalau misalnya akar X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari sama dengan 2, berarti harusnya X-nya itu dari minus 2 sampai 2 kayak gitu. Nah, tadi kan di sini kan R-nya itu 2X ya. Nah, berarti kalau kayak gitu tinggal kita kali 2 aja semuanya. Tapi di sini minus 2 kali 2 minus 4, X dikali 2 itu 2X, terus 2 itu dikali 2 berarti 4 gitu. Jadi di sini tuh R-nya itu dari minus 4 sampai 4. Nah, jangan lupa di sini itu apa namanya interval tertutup ya. Jadi ini kurung siku gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita dapat R-nya. Nah, sekarang buat im-nya gimana? Imajinasi gimana gitu. Nah, lihat di sini. Di sini itu kan im-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sebelum itu kita udah tahu nih kalau misalnya akar X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari itu sama dengan 2. Nah, ya udah kalau kayak gitu berarti X kuadrat plus Y kuadrat itu pasti antara 0 sampai 4 kayak gitu. Paham nggak yang ini? Nah, tinggal ini aja, tinggal dikuadratin aja ini. Dikuadratin, kan berarti ini akarnya hilang, terus ini ada 4 gitu. Terus di sini ingat, di sini kan dia X kuadrat plus Y kuadrat itu kan pasti positif kan. Nah, berarti kalau kayak gitu, si ini, nilai ini nggak mungkin minus. Nah, makanya di sini dari 0 sampai 4 nilainya gitu. Itulah sederhananya. Kayak gitu. Nah, kalau gitu berarti di sini ya udah dapat berarti si rank imaginary itu berarti dari 0 sampai 4 gitu nilainya. Nah, gitu. Nah, kalau kita udah dapat semua yang ini, yang Ray udah dapat, yang I udah dapat, tinggal kita gambar aja gitu. Nah, di sini kan Ray itu biasanya Ray itu sumbu horizontalnya, I-nya itu vertikalnya gitu. Nah, di sini tinggal gambar aja, berarti Ray-nya itu dari min 4 sampai 4, terus I-nya itu 0 sampai 4. Nah, kita tinggal gambar set terus di apa namanya? Arsir. Nah, dapatlah gambarnya kayak gini. Gitu. Gimana nomor 3 aman gak? Oke, aman ya semoga. Oke, kalau misalnya selalu ngebut, terbilang aja ya. Gitu. Rido nanti bilang ya kalau saya kecepatan ya. Nah, kita lanjut nomor 4 dulu. Oke, udah nomor terakhir aja ternyata. Nah, ini nih limit. Nah, ini kan sama kayak kalkulus kan gitu. Cuma bedanya di sini ada I-nya gitu. Nah, di sini kita suruh nyari, suruh buktiin kalau limit
dari Z mendekati 2 min 3i untuk 2x plus i itu sama dengan 4 min 3i gitu. Nah, caranya sebetulnya sama kayak di kalkulus ya, maksudnya ya mirip-mirip lah gitu. Intinya itu kita di sini suruh nyari deltanya dalam bentuk epsilon. Itu berapa kayak gitu. Nah, ini triknya itu teman-teman di coretan itu dicoret-coretan. Coba kerjain ini dulu. Kerjain ini dulu. Nah, kuncinya itu ini nih. Teman-teman kerjain ini dulu. Nanti kan di sini kita coba-coba ini aja sekalian jabarin deh. Nah, di sini kan kalau misalnya di limit itu kan bentar, aku pakai bantuan materi aja. Ini nih. Fungsi f mempunyai limit L di Z sama dengan Z0, ditulis limit Z mendekati Z0, Fj sama dengan L. Jadi untuk setiap bilangan real epsilon lebih dari 0, nah ini, ada bilangan delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap Z anggota A, dan ini nih, kuncinya di sini, Z min Z0 dari 0 sampai delta berlaku Fz min L kurang dari epsilon. Sorry, di sini pakai norm ya. Jangan lupa pakai norm kayak gitu. Nah, ini kan sebetulnya kan mirip-mirip kayak kalkulus gitu kan. Cuma beda itu di sini ada i-nya kayak gitu. Oke. Nah, di sini berarti kita ada yang diketahui di sini. Yang diketahui itu ininya. Yang diketahui itu yang ini. Nah, dari informasi ini sama ini, nah kita cari deltanya itu berapa kayak gitu. Nah, caranya itu di sini kita patokannya itu ini nih. Kita patokannya itu ingat-ingat sama ini. Ini. Yang ini paham nggak dari mana datangnya? Yang aku buletin. Paham ya? Jadi di sini itu kan Z dikurang Z0. Z0 itu kan 2 min 3i yang di soal. Nah, terus di sini kan Z-nya itu ya kita anggap aja X plus Y gitu. Nah, terus di sini kita tinggal apa namanya? Yang X sama X, yang Y sama Y gitu. Sorry. Yang ada I-nya sama yang ada I-nya, yang gak ada I-nya sama yang gak ada I-nya gitu. Jadi di sini kan yang gak ada I-nya itu X sama minus 2 kan. Nah, jadi di sini kita jadi di sini X min 2 pangkat 2, terus dikelompokin lah gitu, dikelompokin jadi X min 2 pangkat 2 normnya. Habis itu yang ada I-nya berarti digabung sama yang ada I-nya. Berarti di sini Y sama plus 3 ya, Y plus 3 gitu. Nah, sini kita kelompokin Y plus 3 pangkat 2 kayak gitu. Jangan lupa akar gitu. Nah, ini kuncinya di sini. Habis itu kita kalau saya udah dapat ini, kita coba jabarin yang ini nih. Yang ininya. Si fungsinya gitu. Ini kan fungsinya itu 2x plus y ya. Ini 2x plus y ini. Gitu. 2x plus y dikurang sama hasil limitnya ini 4 min 3i gitu. Nah, sama kayak tadi, kita kelompokin wah, asem ini kok nggak ada i-nya. Parah sih. Baru nggak sekarang. Ini harusnya ada i-nya. Nah, gitu. Nah, di sini sama kayak tadi, kita kelompokin yang ada i-nya sama yang ada i-nya, yang nggak ada i-nya sama yang nggak ada i-nya gitu. Bener kan? Harusnya benar. Gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan sebetulnya apa ya? Norm itu kan sama kayak nilai mutlak ya. Ya kan? Norm itu kan misalkan di sini X plus Y. Jangan pakai ini aja. X plus Y. X kuadrat plus Y pangkat 2. Gini, bentar. Ini mending jabarin dulu deh. Ini kayaknya ada sesuatu yang hilang di sini. Kita coba jabarin aja. Oke, jadi kayak gini. Aku tulis ulang dulu ya di sini. Ini sorry maklum lah ya kan kalau ulangan kan biasanya cepet-cepet gitu kan. Jadi ya ada keliru 1 2 mah ya
wajar lah gitu. Gitu. Oke. 2x min 4. Ini tanda mutlak ya, sorry ini aku gak tahu kenapa bisa hitam kayak gini. Pokoknya di sini nilai mutlak ya. Ditambah y plus 3i gitu. Ini kan sama aja kayak akar terus sambil nginget-nginget juga ini. Ini pangkat 2 ditambah pangkat 2. Gini. Nah, bentar. Ya kayaknya bener sih. Nah, terus ingat kalau misalnya ini kan dia pasti positif ya yang ini. Dia pasti positif. Nah, terus ingat kalau misalnya bentar apa lagi ya. Saya tuh pokoknya tuh di sini dia tuh pasti kurang dari itu sama dengan yang ini gitu. Coba ntar kita jabarin dulu. Ini kurang dari is kurang dari sama dengan nah ini cepat. Oke, jadi kuncinya di sini. Nah, kan sebetulnya pada dasar itu kan kalau misalnya nilai mutlak itu pokoknya dia itu positif nilainya gitu kan. Nah, ini kita misalkan aja si ini itu sebagai x, ini sebagai x, ini sebagai y yang di rumus ini. Nah, kalau gitu berarti kan di sini kurang dari berarti si ini itu kurang dari atau sama dengan ya ini kita pisah. Akar 2x min 4 pangkat 2 plus akar y plus 3 pangkat 2 kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di sini cuman bedanya itu aku langsung tulis dalam bentuk mutlak gitu. Masih aku tulis dalam bentuk mutlak kayak gitu. Cuman konsepnya itu kayak gitu kurang lebih. Gitu ya. Nah, di situ di sini setelah kita pisah. Bentar. Oh, enggak gitu. Sorry. Sorry. Harusnya itu iya ya. Ya sama aja sebenarnya. Jadi itu di sini 2x min 4 itu sebagai x di sini. Bentar. Di sini nih. Bentar aku copy dulu. Ya, kayak gini. Nah, ini kan kita anggap aja di sini 2x min 4 itu x-nya y plus 3 itu y-nya gitu. Berdasarkan berarti di sini tuh bentar. Oh, saya ada lanjutnya. Bentar, aku takut salah. Itu akar 2 ya plus 3.
Oke, ada yang ini nggak apa namanya? Ada yang ngerasa ini salah nggak? Kita lihat di sini. Ada yang ngerasa ini salah nggak? Atau ini kita lanjutin dulu deh. Kita lanjutin dulu. Tapi kalau misalnya ada yang beda pendapat, ntar langsung kita diskusi aja gitu. Kayak di sini kita anggap benar dulu aja. Di sini kita anggap benar. Nah, di sini itu kan kita udah kita pisah pakai ini pokoknya itu ada kaitannya sama sama segitiga kayak gitu. Nah, sini kita dapat kurang dari atau sama dengan mutlak 2x min 4 plus y plus 3, mutlak dari y plus 3 gitu. Nah, sini kan ada 2, di sini kita keluarin 2-nya. Jadi 2 mutlak x min 2 tambah mutlak y plus 3. Nah, ini kan berarti kalau saya mutlak itu kan sama aja kayak akar sesuatu pangkat 2 gitu kan. Nah, sini kan berarti akar x min 2 pangkat 2 sama yang di sini juga akar y plus 3 pangkat 2 gitu. Nah, ingat di sini kan gini konsepnya. Jadi kan kalau misalnya ada ini akar A pangkat 2. Nah, terus sini ada lagi akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, ini kan si A-nya itu kan pasti positif, A kuadrat itu pasti positif, B kuadrat juga pasti positif. Nah, di sini kan di dalam di dalam akar ini kan ketambahan sesuatu nih yang nilai positif. Nah, kalau gitu kan berarti di sini kan pasti yang ini lebih gede dong dari sini, ya enggak? Makanya di sini kurang dari atau sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena ada kemungkinan B-nya itu 0 gitu. Nah, makanya di sini kita ke apa namanya ke baris berikutnya itu di sini kurang dari atau sama dengan 2 akar dan di sini ketambahan untuk yang ini itu berarti ketambahan y plus 3 kuadrat, yang ini berarti ketambahan sama x min 2 pangkat 2 kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, sampai sini kita ingat lagi di sini delta-nya itu kan berarti di sini ini kan itu kan delta gitu. Berarti di sini 2 delta plus delta. Itu 3 delta. Nah, kita dapat nih 3 delta. Nah, kita kan pengen hasilnya itu kan epsilon. Kita pengen itu hasilnya epsilon. Jadi kalau kayak gitu, kita pilih deltanya itu sama dengan epsilon per 1/3. 3. Nah, iya gitu. Nah, gitu. Nah, kalau kita udah dapat deltanya itu epsilon per 3, nah kita tinggal tulis jawabannya dalam bentuk apa namanya? Bentuk formalnya gitu. Bentuk pembuktiannya kayak gitu. Di mana bentuk pembuktiannya itu kan berarti dari sini. Pokoknya itu harusnya ini lebih lengkap sih tulisannya, cuman ya buru-buru lah aku gitu. Waktu itu buru-buru jadi nggak nulis lengkap. Cuman yang jelas pokoknya itu di sini ada setiap epsilon lebih dari 0, ada delta. Nah, delta itu kita pilih yang tadi, epsilon per 3 lebih dari 0. Nah, di sini kita tulis sehingga sini 0 kurang dari norm dari Z min Z0, Z0 itu 2 min 3I, kurang dari delta, ini kita jabarin, set gini. Nah, maka berlaku. Nah, ini kita pakai yang kita jabarin di awal tadi. Nah, cuma nanti di sini, di step berikutnya itu ketambahan yang ini. Nah, ketambahan delta itu kita ganti jadi epsilon per 3 gitu. 3 kali epsilon per 3 sama dengan epsilon. Nah, karena hasilnya epsilon berarti terbuktilah kalau misalnya limitnya ini benar gitu. Gitu ya. Ini nomor 4 nanti gimana, ada pendapat lain nggak nomor 4? Soalnya ini aku agak ragu nih di sini. Kayaknya ada yang rancu di sini. Gitu. Gimana sampai sini ada ini nggak pertanyaan atau apa gitu? Ini teman-teman nanti nomor 4 tolong cek ya di sini kayaknya ada yang rancu di sini. Yang baris 1 2 ini, 1 sama 2 ini. Kayaknya ada yang rancu. Gitu. Gimana sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh gitu, gimana gitu? Gitu off ya. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya nggak?
Belum ada pertanyaan, Kak. Belum ya? Oke, oke. Oke, semoga jelas ya. Gimana dari Rido, ada pertanyaan? Cukup Kak. Cukup ya, oke, oke. Teman-teman yang lain gimana? Oke. Sebentar, aku masih penasaran sama nomor 5 ini sih. Yang nomor 4. Bentar. Oh iya, ini kan kalau di sini ada Z, di sini pakainya X ya. Oke, nanti teman-teman silahkan cek dulu lah ya ini. Nomor 4, pokoknya ini baris 1 sama baris 2 ini. Coba ntar di cross check lagi. Kayaknya ada yang rancu di sini. Kalau dari saya gitu. Oke, sampai sini gak ada pertanyaan ya? Mungkin Rido nih, 1-2 pertanyaan mungkin boleh lah. Biar gak sepi-sepi banget. Kalau tidak salah Kak, Gimana? kalau tidak salah nanti tuh 10 soal ya teman-teman. Oh, 10 soal. Iya kayaknya. Jadi kayaknya tiap materi ada UTS. 2. Ini deh. Wah, 10 soal. Tapi mungkin bentuknya bakal lebih mudah nggak sih Kak? Uraian atau gimana? Kayaknya gak mungkin uraian sih kalau 10 soal. Paling kalau misalnya 10 soal kayaknya kebanyakan ini sih yang hitung-hitungan gitu. Yang misalkan di free gitu. Mungkin banyak yang soal kayak gini. Karena 10 soal kan, 10 soal harusnya sih gak bakal banyak gak bakal banyak soal yang perlu analisis dalam gitu. Paling ya kalau soal banyak ya berarti kemungkinan soal yang banyak itu soal hitung-hitungan gitu. Kayaknya. Gimana? Pertanyaan lagi nggak? Atau mungkin ada materi yang perlu dibahas lagi gitu? Ada yang masih belum paham atau gimana? Nanti materinya boleh di-share Kak? Boleh, boleh, boleh. Ya, terima kasih.
Ya, mungkin lagi nunggu pertanyaan, aku kembalikan ke Rido dulu kali ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi deh Kak. Oh, nggak ada ya. Ya, oke, oke. Ya, semoga paham lah gitu ya sama yang dijelasin tadi. Gitu. Dan misalnya ada yang mau tanyain, ya jangan suka bertanya. Iya boleh nanti di Oke, aku stop share dulu gitu. nanti boleh bisa dilanjut di grup kalau ada yang ingin bertanya ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya penyerahan sertifikat dimohon Irfan untuk on cam. Terima kasih kepada Mas Yogi yang sudah mengisi acara BBM pada kesempatan kali ini ya. Ya, saya sebagai Ketua MPS mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi berantusias dalam menyukseskan acara ini ya. Ya, mungkin nggak banyak yang bisa kami kasih ya, cuma sertifikat dan ucapan terima kasih begitu aja. Ya, saya serahkan sertifikat ini kepada Mas Yogi. Terima kasih Mas. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya terima. Ya, ya. Selanjutnya buat teman-teman yang bisa on cam dipersilahkan. Kita foto bareng dulu yuk. Foto bareng. Ini ada pakai kamera gua lagi. Belum. Guanya nggak foto gimana? Guanya gak diajak, sedih banget. Yang sama. Buat yang di rumah silakan. Yang di kos mungkin. Galeri. Mau mungkin Di galeri. so instruksi saya ya. 1, 2, 3. Kelihatan happy ya teman-teman.
1, 2, 3. Terima kasih. Kok cuma berempat doang? Makasih banyak ya Mas Yogi. Bisa yang nggak on cam juga kelihatan loh. Oke, sukses terus yo. Siap. Kawan-kawan kita offline ya, Kak. Siap, siap. Insyaallah. Untuk teman-teman yang lain nanti saya akan share formnya ya. Absen. Terima kasih.